Assalamualaikum anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Roro yang selalu ada di hati dan pikiranmu. Ingat, pohon waru bukan benalu. Kamu belum tahu? Yuk mari belajar dulu. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang permasalahan sehari-hari yang melibatkan bilangan bulat. Pada bagian pertama, Bu Roro akan menjelaskan soal cerita yang berkaitan dengan suhu dan kedudukan. Anak-anak, soal cerita memang kadang terlihat sulit. Sebetulnya tidak. Kalau kalian memahami jalan cerita dari soal tersebut, insya Allah kalian bisa menyelesaikannya. Kita mulai dari soal pertama ya. Nah, kita baca dulu ya. Suhu udara di Siberia pada pagi hari negatif 6 derajat Celcius. Pada siang hari, suhu naik 19 derajat Celcius. Malamnya, suhu turun 11 derajat Celcius. Suhu udara malam hari di tempat itu titik-titik derajat Celcius. Anak-anak, kita diminta untuk menghitung suhu akhir di kota Siberia. Nah, yang perlu kalian cermati adalah suhu awal, kemudian proses perubahan suhu, maka kita akan tahu suhu akhirnya. Kita catat dulu ya, suhu awalnya adalah negatif 6 derajat Celcius. Pada siang hari, suhu naik 19 derajat Celcius. Malamnya suhu turun 11 derajat Celcius. Suhu udara malam hari di tempat itu berarti suhu malam sama dengan suhu awal ditambahkan atau dikurangkan dengan naik turunnya suhu. Ditambah 19, kemudian turun, maka dikurangkan. Mari kita hitung ya. Anak-anak, untuk penjumlahan bilangan bulat telah Bu Roro buatkan videonya, nanti Bu Roro bagikan linknya ya. Negatif 6 ditambah 19, maka karena ini berbeda tanda, selisihkan 19 dikurangi 6, 13, lalu tandanya mengikuti angka yang lebih besar, yaitu 19, maka positif 13. Kita lanjutkan dengan 11. Hasilnya adalah 2 derajat Celcius. Kita lanjutkan ya. Nomor 2. Pada suatu percobaan, seorang ilmuwan menurunkan suhu ruangan sebesar 25 derajat Celcius dari suhu semula. Jika suhu semula 20 derajat Celcius, suhu ruangan sekarang titik-titik derajat Celcius. Sama seperti tadi, yang ditanyakan adalah suhu ruangan sekarang. Suhu ruangan sekarang, perhatikan suhu semula ya, bukan 25, bukan ini. Nah, tapi perhatikan suhu semula. Maka suhu ruangan sama dengan suhu semula berarti 20 derajat Celcius dikurangkan. Kenapa dikurangkan? Karena di soal ini ilmuwan menurunkan. Berarti 20 derajat Celcius dikurangi 25 derajat Celcius. Nah, anak-anak, 20 adalah positif. Negatif 25 adalah negatif ya. Karena berbeda tanda, maka kurangkan angka yang lebih besar. 25 kurangi 20 sama dengan 5. Tandanya mengikuti angka yang lebih besar. Karena di sini 25 yang dikurangkan berarti ikut 25 ya. Berarti negatif 5 derajat Celcius. Kalau anak-anak tidak teliti dan mengurangkan 25 dikurangi 20, nanti hasilnya akan berbeda. 25 dikurangkan 20, nanti hasilnya akan positif 5. Nah, hati-hati anak-anak, ini salah ya. Ini salah, hati-hati. Suhunya adalah suhu semula, jadi 20 dikurangi 25. Semoga paham ya untuk nomor ini. Nomor 3. Suhu udara di dalam ruang pendingin negatif 4 derajat Celcius. Suhu di luar ruangan pendingin 24 derajat Celcius. Selisih suhu di dalam dan di luar ruangan, yaitu kalian diminta mencari selisih.
Selisih dapat kita ketahui dari bilangan besar dikurangi bilangan kecil. Nah, sekarang kita lihat bilangan besar yang mana? Di sini ada dua bilangan ya, di dalam negatif 4, di luar 24. Nah, kalau dilihat dari bilangannya, negatif dan positif jelas lebih besar positif. Maka kita kurangkan 24 dikurangi berapa? Ya, dikurangi negatif 4. Hati-hati anak-anak, tidak boleh 24 dikurangi 4. Karena dasar bilangannya adalah negatif 4. Oke anak-anak, sekarang kita cermati. Di sini diringkas. Berarti 24 ditambah 4 sama dengan 28 derajat Celcius. Kalau digambarkan dalam termometer akan seperti ini. Nah, ini suhu 0 ya. 24 kita letakkan di atas. Nah, ini 24 di sini. Maka 24 sampai dengan 0 sudah 24 selisihnya ya. Sedangkan negatif 4, misal kita berikan tanda di sini. Maka dari 24 ke 0 sudah 24 dan harus ditambah lagi dengan ke sini. Jadi masih ditambah 4. Jadi kalau ini dijumlahkan, nah menjadi 28. Ya, jadi anak-anak harus hati-hati di sini bukan 24 dikurangi 4, tapi 24 dikurangi negatif 4. Nomor 4 ya. Suhu dalam ruangan pendingin sebesar negatif 16 derajat Celcius. Kemudian, suhu ruangan tersebut dinaikkan sebesar 10 derajat Celcius. Jika suhu di luar ruangan pendingin 25 derajat Celcius, selisih suhu udara di dua tempat tersebut masih sama anak-anak. Selisih. Nah, ingat ya, bilangan besar dikurangi bilangan kecil. Kita lihat dulu. Suhu dalam ruangan pendingin ya, di dalam. Suhu di dalam awalnya adalah negatif 16. Lalu suhu dinaikkan, berarti ditambah 10. Jadi, karena berbeda tanda, maka kurangkan 16 kurangi 10, 6. Tandanya mengikuti ini, angka ya, bukan bilangan angka yang lebih besar. Jadi, negatif 6. Nah, sekarang suhu di luar. Suhu di luar 25 derajat Celcius. Di luar 25. Jadi besar yang mana? Besar 25. Lalu kita kurangkan. 25 derajat Celcius dikurangi negatif 6 derajat Celcius. Sama seperti sebelumnya, hati-hati ya, bukan dikurangi 6, tapi dikurangi negatif 6. Maka kita ringkas. 25 ditambah 6 sama dengan 31 derajat Celcius. Nomor 5. Suhu di kota Tokyo 6 derajat Celcius. Suhu di kutub utara 15 derajat Celcius lebih rendah daripada suhu di kota Tokyo. Suhu di kutub utara adalah, suhu di kutub lebih rendah 15 derajat daripada Tokyo. Berarti kita tuliskan Tokyo dulu. Dikurangi, ya karena lebih rendah 15 derajat maka dikurangi 15 derajat Celcius. Perhatikan anak-anak, 6 dikurangi 15, depan positif, belakang negatif, maka selisihkan. 15 dikurangi 6 sama dengan 9, tandanya ikut yang 15, negatif 9 derajat Celcius. Nomor 6, kita beralih ke kedudukan ya. Pesawat berada pada ketinggian 6 meter di atas permukaan laut. Seorang penyelam berada di kedalaman 100 meter di bawah permukaan laut. Maka jarak pesawat dengan penyelam adalah titik-titik meter. Nah, jarak ini, jarak antar jarak kedudukan dua benda, sama saja dengan kita anggap sebagai selisih perbedaan kedudukannya. Jaraknya, maka pesawat dikurangkan dengan kedudukan penyelam ya. 4000 dikurangi 100 sama dengan
3.900 meter. Sudah betul atau belum? Ya, coba kita cek ya dengan kedudukan. Anggap ini permukaan air laut, kedudukannya adalah 0 meter. Kemudian di sini ada pesawat. Nah, ada pesawat di sini. Ya, pesawatnya 4.000 meter. Kemudian penyelamnya di sini, ya, di sini ada penyelam. Ya, ada penyelam 100 meter. Nah, jaraknya adalah ini. Nah, dari kedudukan pesawat ke permukaan laut itu sudah 4.000 meter. Nah, masih harus ditambahkan dengan 100 meter. Bu, tadi katanya selisih adalah pengurangan. Betul pengurangan. Kita coba ya. Ya. Kenapa yang atas bisa berbeda dengan kenyataan di sini? Karena sesungguhnya jarak kedudukan pesawat dinyatakan dengan bilangan positif. Dikurangi karena kedudukan penyelam di bawah permukaan laut, maka dianggap bilangannya negatif. Maka setelah kita lihat, ini jika diringkas, 4.000 ditambah 100. Maka jadi 4.100 meter. Paham ya anak-anak ya? Hati-hati, ingat di sini kedudukan di kedalaman, maka ini dinyatakan dengan bilangan negatif 100. Kalau kita menyimak yang ini, nah yang ini, nah 100 di sini bukan negatif, tapi positif. Jadi ini salah ya, harus kita perhatikan betul-betul. Kita lanjut dengan nomor 7. Suatu elevator, ya elevator apa anak-anak? Ya, kalian mungkin mengenalnya dengan nama lift. Sebuah elevator bergerak dari lantai 1 menuju lantai 5. Kemudian ke lantai 2. Dari lantai 2, elevator bergerak menuju lantai 4. Kemudian berhenti di lantai 3. Jika jarak antar lantai 3 meter, elevator tersebut telah bergerak sejauh titik-titik meter. Nah, untuk melihat seberapa jauh elevator bergerak, kalian harus mengamati dulu dari pertama kali elevator bergerak. Mari kita umpamakan. Untuk gerakan yang pertama, elevator bergerak dari lantai 1 ke lantai 5, ya, naik. Nah, ini berapa meter pergerakannya? 5 dikurangi 1. Pergerakannya adalah 4 lantai. Nah, kemudian kita lihat di gerakan yang kedua. Kemudian ke lantai 2. Berarti dari lantai 5 ke lantai 2 turun. Ya, ke lantai 5 turun. Nah, sama. 5 dikurangi 2. Sama dengan 3 lantai. Ini tadi naik kok dikurangi, ini turun kok dikurangi. Karena yang kita hitung adalah jarak ya. Yang kita hitung adalah jaraknya. Jadi perbedaan tempatnya. Kemudian gerakan ketiga. Dari lantai 2, elevator bergerak menuju lantai 4. Dari lantai 2 bergerak menuju ke lantai 4. Nah, 4 kurangkan 2. Ya, untuk mencari kedudukan tetap yang besar dikurangi yang kecil. 2 lantai. Kemudian berhenti di lantai 3. Berarti dari lantai 4 turun ke lantai 3. Berarti 4 dikurangi 3. Dia bergerak hanya 1 lantai saja di pergerakan yang terakhir. Jika jarak antar lantai 3 meter, elevator tersebut telah bergerak sejauh titik-titik meter. Nah, kita hitung dulu ya. Gerak elevator. Sama dengan, nah bergeraknya berapa lantai? Kita jumlahkan dulu. 4 ditambah 3, 7, ditambah 2, 9, ditambah 1. Berarti dia bergerak 10 lantai. Setiap lantai adalah 3 meter. Berarti dikalikan 3 meter. Sehingga diketahui bahwa
pergerakan elevator ini adalah 30 meter. Nah, tidak sulit kan anak-anak? Semoga penjelasan Bu Roro cukup jelas ya. Bunga bakung, bunga sepatu. Kamu masih bingung? Boleh kok tanya Bu Guru. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.